Bismillahirrahmanirrahim. Masih jangan Alhamdulillahilladzi. Kenapa? Dah, Uti mana Uti? Sarapan dulu Uti. Uti. Keluar. Enggak ada. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Aduh. Atau kalau nggak gitu, Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina Belum makan. Ini aja nih usulin nih, Abang. Siapakah Mesias, siapakah Imam Mahdi? Biar enak. Ya, serahkan ke dia. Jangan sampai dia nggak sanggup. Jangan sampai dia terbebani. Ya, nanti kayak MYM lagi. Sejak kapan sih gua kalah debat sama Pak Juma? Iya, Putih menang terus. Oh, denger dong. Ternyata. Kapan gua pernah kalah debat? Ya ilallah. Ya ilallah. Iya, aku bilang Putih itu menang terus. Menang gue, nggak pernah gue. Kita bahas apa, Bu? Win cepetan, saya mau ini juga nih, mau banyak kerjaan. Iya, kita bahas apa, Bu? Iya, siapakah apa tadi? Mesias jadi Mamaki. Ya, Mesias. Oh, Apa itu Mesias ya? Kenapa Isa Al-Masih? Kenapa Isa itu disebut Al-Masih? Isa Al-Masih itu Isa anak Allah. Kata orang Arab loh, nih yang ngomong langsung, profesor loh yang ngomong. Udah yuk. Halo. Ayo mau kemana Buti? Ayo kita mulai. Mulai apaan nih? Mana itunya, moderatornya siapa? Enggak, santai aja kok pagi-pagi. Pada sibuk kerja lagi kerja. Oh ya, kalau nggak ada moderator Pak Juma, kalau itu gimana? Melanggar aturan ya, orang-orang menontonnya, perjanjian di depan orang ya, perjanjian. Kalau Pak Juma nyerobot, artinya Pak Juma kalah, itu perjanjian. Kalau saya nyerobot, harus ada moderator, Bu, biar elegan. iya, makanya moderator. Baik Manes. Kalau ibu bisa juga ibu jadi moderator, gak apa-apa. Saya nggak bisa, soalnya saya nggak buka itu Zoom, jadi saya nggak pernah belajar bagaimana share screen bagai itu. Kemarin Putih coba- ada. Saya nggak buka Zoom, nggak punya Zoom, jadi saya belum pernah belajar. Kalau itu kan saya buka-buka iseng-iseng saya pelajari. Sekarang StreamYard saya nih, HP baru, StreamYard nggak bisa masuk StreamYard. Kalau buka link, orang kasih link, saya masuk ke situ nggak bisa. Harus otorisasi. Munir aja, Munir suruh jadi moderator Munir. Otorisasi bilangnya, jadi repot lah. Jadi saya nggak bisa masuk link StreamYard. Saya kalau Temur bisa. Oke lah. Saya ya. Ntar saya satu lagi. Tempat saya berisik, sorry ya. Tuh. Live. Biasa ya, centang hijau. Jadi moderator siapa, Bu? Akangnya, Abang. Cakep, ganteng. Genteng. Oke, udah. Kita tunggu Ibu Uti. Kita tunggu Ya. Bu Uti untuk Saya berdandan saya dulu. udah. Saya udah Udah, dari tadi udah. nungguin.
Cek. Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara seiman dan saudara-saudara sebangsa setanah air. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya musallim wa ala wasrobihi ajmain amabad. Iwan filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan berdiskusi Bang Juma lewat Bebek Putih Watimena dengan tema apa tuh ya? Putih. Mesias. Putih. Siapa yang Mesias? Oh, siapakah Mesias? Gitu ya? Ya, siapakah Mesias? Oh, Oke, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Silahkan opening statement dari Bang Zuma. Biar Buti dulu, nggak apa-apa. Oh, Buti ya. Berapa menit, Bang? Silakan Buti. Berapa menit, Bang? Ya, 5 menit. 5 menit ya. Tapi nanti kalau udah itu jangan 5 menit ya, kepanjangan, bosen. Saya nggak tahu topiknya apa. Nanti lupa poin-poinnya kalau kepanjangan. 3 menit Oke, aja. Buti. 3 menit. Saya panjangan bingung. Ganti dulu 3 menit. Oke, bentar. Aduh, gimana caranya, lupa lagi, udah lama. 3 menit. Ya, 3 minutes. 3 menit. Oke. Oke, silakan Buti. Ya, terima kasih. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kami akan berbicara, saya dengan Mr. Zuma akan berbicara mengenai perantara ya. Perantara itu artinya kalau orang di tempat muslim sering mengatakan syafaat ya. Kalau di tempat kita kan yang pemberi syafaat itu adalah seorang perantara ya, menghubungkan hubungan yang terputus antara Bapa dengan umatnya gitu ya. Jadi kita bicara tentang Mesias ya, pekerjaan Mesias, makna Mesias. Apakah itu juga cocok disematkan kepada Rasulullah Muhammad gitu kan? Karena ini adalah dua oknum yang berbeda ya, dua agama yang berseberangan, yang bertolak belakang satu sama lain ya. Oleh sebab itu pengertian ya, saya pernah debat ya dengan ibu dokter, dia mengatakan bahwa Mesias itu adalah seperti Allah gitu kan. Dia mengatakan seperti itu, sama saja karena dia hanyalah sebagai orang yang diurapi katanya begitu ya. Tetapi lewat perdebatan ini bolehlah kita mengerti bahwa makna Mesias itu sangat-sangat luas sekali ya, bagaikan laut ya yang tak bisa terselami, begitu luasnya, begitu dalamnya makna Mesias itu di dalam kekristenan ya. Dan hari ini kita bisa membuktikan ya siapa yang Mesias dan siapa yang bukan ya. Dalam perspektif muslim katanya Mesias adalah yang diurapi, jadi artinya cuma Abdul ya, pengesahan sebagai seorang utusan Tuhan gitu kan. Nah, tetapi di tempat kita makna diurapi itu begitu dalam ya, tak seorang pun bisa menyangkalinya ya, karena perbedaan perspektif atau perbedaan doktrin, bahkan perbedaan oknum ya antara muslim dengan Islam. Kita memang mempunyai Tuhan yang berbeda, rasul yang berbeda, pengajaran yang berbeda ya. Betapapun di pihak muslim selalu memakai ya, mengambil ya referensi ya mengenai raja-raja atau mengenai bukan raja-raja, mengenai rasul atau nabi yang juga ada di tempat mereka. Tetapi lewat perdebatan, lewat analisa, lewat penelaahan, lewat semua pengkajian, bahkan uji-uji empiris, bahkan penggalian arkeologi, terbukti sepakat ya bahwa Allah bukanlah Elohim, itu saja. Oleh sebab itu makna Mesias juga di tempat kita tidak sama dengan makna Mesias di tempat muslim ya. Itu saja saya ya, apanya saya ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Buti, 3 menitnya dengan ya apa ya ini. Silahkan ya. Silakan Bang Juma, tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Jadi kalau kita berbicara mengenai Mesias,
ada dua hal yang kemudian perlu dipahami dalam pandangan Islam. Bahwa yang pertama, kalau yang dimaksud Mesias di sini adalah Al-Masih, maka umat Islam itu sudah final bahwa Mesias yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau yang dimaksud kemudian Mesias dalam arti kata Imam Mahdi, itu masuk ke dalam pembahasan yang lain. Nah, di sini kita fokus kepada Isa Al-Masih dalam perspektif pemahaman bahwa dia adalah Mesias atau Al-Masih itu sendiri. Al-Quran menerangkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minunna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat Nabi Isa alaihissalam akan menjadi saksi atas mereka. Nah, kalau kita di dalam membedah tentang Al-Masih ataupun Mesias, perbedaan yang mencolok kemudian itu di tiga agama ini. Yang pertama adalah agama Yahudi. Mesias bagi mereka itu adalah pembebas dari penindasan, layaknya Daud, Salomo, Musa. Jadi tidak mengakui Yesus. Mesias bagi teman Kristen adalah Tuhan itu sendiri yang datang nuzul menjadi manusia. Lalu kemudian Mesias menurut pandangan Islam dalam hal ini Al-Masih itu jelas adalah sosok Nabi, sosok Rasul yang datang kepada Bani Israel. Nah, tiga pendekatan ini kemudian ketika diuji, maka satu-satunya pondasi kuat yang mendekati unsur histori adalah agama Islam yang kemudian mendudukkan Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi utusan Allah, sebagai Rasul bagi kaum Bani Israel. Nanti kita uji lebih jauh. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Juma. Ada 3 poin yang timernya di layar timer. Oke, sebentar. Ada di layar di sudut, Bu. Itu. Oh, di sudut ya. Oh, di HP saya. Oke, sekarang gimana Bu maunya? Apa 5 menit, 5 menit? 3 menit, 3 menit. Panjangan, Pak. Bingung saya. Bu Uti sebentar, Pak Yan. Itu HP-nya digeser ke kanan, Bu. Nanti kanan. Iya, timernya kelihatan. Oh, gitu. Kelihatan nggak? Iya. Oke. Ya. Oke, 3 menit, 3 menit. Gimana Bang Juma? Saya ngikut aja, Bang. Saya kan dibonceng sama Bu Uti. Oke, kan Uti. Ya, jadi betul ya, seperti yang sudah saya katakan ya, bahwa yang dimaksud dengan imam, Mesias ya, di dalam Al-Quran memang beda ya, apalagi yang dimaksud pemberi syafaat ya, karena di dalam Alkitab yang dimaksud imam itu tugas imam adalah memberikan syafaat ya, menaikkan doa-doa gitu kan, menjadi perantara antara umat manusia ya. Di dalam Alkitab, Yesus itu dia adalah imam besar agung ya, atau di dalam Al-Quran disebut Imam Mahdi ya. Tertulis di dalam kitab kami ya, saya bacakan ya, Imam Mahdi atau imam besar agung ya. Ya ini ya, di sini sebentar saya buka ya. Mana tadi ya, imam besar agung di dalam Ibrani ya. Ya, Ibrani 5 ayat 10 ya. Atau Ibrani 6 ayat 20 deh, banyak sekali tuh ayatnya ya. Ibrani 6 ayat 20 saya akan bukakan, saya bacakan ya. Kalau saya baca berhenti bentar aja, karena saya nggak bisa screen, jadi share screen ini bacaan saya gitu ya. Ibrani 6 ayat 10 saya bacakannya, dikatakan itu ya. Mana dia? Aduh, tadi kecil sekali alat bukunya ya. Ibrani 6 5 ayat 10, 5 apa 6 sini yang ya. Sebentar ya, sebentar. Waktu saya pos.
Ya, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya ya. Jadi kalau saya melihat ya, kadang di dalam Al-Quran ada persamaan sedikit-sedikit tetapi ada perbedaan yang banyak-banyak ya. Jelas di dalam Al-Quran juga dikatakan Isa itu adalah imam besar, imam Mahdi ya. Di dalam Alkitab tercatat bahwa dia memang adalah imam besar agung. Nah, saya catatkan lagi di sini ya. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus itu adalah imam besar agung di dalam Ibrani 5 ayat 10. Saya akan bacakan lagi. Ya, di ayatnya 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah, itu dia ya. Jadi ya, di dalam Alkitab bahkan ininya dikatakan di dalam Ibrani itu perikopnya adalah Yesus adalah sebagai imam. Ya, tugas imam di dalam ininya ya di dalam Ibrani 5 dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan korban dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek ya. Jadi tugas imam adalah dia itu ya mendoakan umatnya dan merupakan perantara antara Tuhan dan Elohim dengan umatnya gitu kan, dia perantara dalam kemanusiaannya. Oleh sebab itu dia berdoa. Itulah tugas Yesus ya sebagai manusia ya. Nah, dikatakan lagi di sini ya, dikatakan ya, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal ini jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek yang menjadi imam besar berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, sebab tentang dia ya diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek ya. Jadi kalau saya ini ya, menurut ininya saya ya, jadi tentang imam, tentang syafaat ya, sepertinya di dalam Muslim agak ini ya, tidak berbeda makna ya, karena dikatakan bahwa Stop dulu Buti, sebentar Buti, mohon maaf, ini Pimanes, kopinya gimana Pimanes? Kok naik ke atas? apa sih? Dimatikan Waktunya dulu dong. sebentar. Pimanes, waktunya Pak Imanes. Ini jam 1.06. Oh iya, kok naik itu ya, bukannya turun ya? Iya. Oke, tadi kan udah habis. Udahlah, lupakan. Ya udah selesai. Coba diperbarui lagi Pak Imanes. Jadi udah lewat berarti ya? Iya, makanya. Lanjut, Bang Juma. Oke, jadi kalau kita berfokus kepada Imam Mahdi, Islam itu berbicara lain lagi, karena Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam itu berbeda. Di dalam kajian kami tentang Imam Mahdi itu banyak diuraikan oleh kitab-kitab hadits. Ya, bahwasanya Imam Mahdi ini itu adalah gelar yang diberikan kepada sosok yang diutus oleh Allah, yang dipilih oleh Allah untuk kemudian memberantas kezaliman di akhir zaman. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ketika berbicara mengenai Imam Mahdi, berarti berbicara mengenai seorang pemimpin, yang mana imam artinya pemimpin, sedangkan Mahdi itu artinya orang yang mendapatkan petunjuk. Dengan demikian, Imam Mahdi adalah pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah untuk kemudian memimpin untuk menghancurkan kezaliman di akhir zaman. Nah, ketika kita berbicara mengenai Imam Mahdi, siapa dia? Maka dari kata imam ini saja sudah berarti dia adalah seorang pemimpin. Sedangkan Mahdi yang seperti saya uraikan tadi adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi pemimpin ini
adalah orang yang ditunjuk oleh Allah untuk menghapus semua kesaliman dan ketidakadilan yang ada di atas muka bumi. Nah, yang perlu diketahui di sini bahwa Imam Mahdi itu bukan sebuah nama, tapi hanya gelar, sebagaimana gelar khalifah atau Amirul Mukminin. Ya, itu adalah gelar kepada sosok yang kemudian ditujukan kepada seseorang. Nah, Imam Mahdi itu diceritakan menurut hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Mahdi akan muncul dari timur Jazirah Arab. Imam Mahdi akan muncul setelah Dajjal, dan kemudian setelahnya itu muncul Nabi Isa alaihissalam. Jadi dua sosok ini berbeda. Imam Mahdi adalah sosok yang muncul di akhir zaman dan kemudian berperan untuk menguasai seluruh bangsa Arab, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW telah diceritakan dalam hadis Tirmizi bahwa dunia tidak akan berlalu sehingga bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang laki-laki dari kalangan ahli baitku yang namanya bersamaan dengan namaku. Jadi namanya itu nanti sama seperti nama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Imam Mahdi itu gelar, namanya ya Muhammad bin Abdullah. Nah, hari kiamat menurut penuturan sejarah Islam di dalam kaidah-kaidah hadits dan dalam penjabaran hadits, dunia akan menjadi sangat kacau pada masa itu. Nah, di tengah kekacauan itulah kemudian Imam Mahdi yang bertugas untuk menuntun manusia kembali kepada jalan Allah. Jadi kalau kita berbicara mengenai Imam Mahdi, maka saya katakan itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam akan bersama-sama kemudian untuk menumpas kemungkaran di atas muka bumi. Saya kira begitu. Oke, Bang Juma, waktunya habis. Bagaimana berhenti ya? Waktunya tolong diberhentiin dong. Habis. Oke, silakan Buti. Kita berhenti. Ya, jadi Ya, ini ya. memang terdapat perbedaan yang besar sekali ya. Tetapi kalau kita ingin mencari mana yang benar ya, jikalau ada dua pandangan, pasti salah satunya adalah yang benar gitu ya. Pasti ada yang benar karena kebenaran itu adalah absolut, karena kebenaran itu satu ya. Di antara semua orang yang mengaku benar, pasti ada kebenaran itu akan memunculkan dirinya, kebenaran itu akan menyatakan dirinya karena dia satu dan dia adalah satu-satunya yang dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes 17 ayat 3, Elohim adalah satu-satunya Allah yang benar di antara semua yang mengaku benar gitu kan. Oleh sebab itu ya, konsep tentang Imam Mahdi juga tidak sama seperti di kita, tetapi yang harus diketahui oleh Pak Juma adalah konsep Imam Mahdi ini jauh lebih muncul ya, jauh lebih terjadi, jauh lebih berbukti. Karena apa? Yesus ada jauh sebelum ada Al-Quran gitu kan. Oleh sebab itu ketika dikatakan bahwa satu ya, imam itu dikatakan adalah haruslah dia orang yang suci ya. Dikatakan bahwa imam itu di dalam kita ya, di dalam kami di sini dikatakan dia harus suci, haruslah orang yang suci yang tidak berdosa sama sekali ya. Lalu ketentuan dari imam itu adalah dia haruslah yang berasal daripada Bapa itu sendiri. Dia sendirilah yang membuat prakarsa untuk menjembatani perdamaian antara hubungan manusia dengan Bapaknya yang terputus ya. Jadi imam di tempat kami adalah inilah syaratnya adalah berasal dari dirinya sendiri dan dia haruslah suci kudus ya. Nah, itulah menjadi pertanyaan saya, bagaimana mungkin Nabi Muhammad ya, dia bisa menjadi imam pemberi syafaat sedangkan dia tidak kudus dan dia tidak berasal daripada Allah sendiri dan dia berasal daripada bumi. Dan satu hal yang perlu kita ketahui ya, ketika dia harus menjadi imam untuk mewakili orang-orang pada hari kiamat, dia tidak boleh mati ya, tidak boleh mati, tidak boleh ada di kubur. Karena apa? Karena akhir dari semua orang yang ada di kubur, mereka semua tidak ada yang tidak. Orang-orang yang ada di kubur hanya satu yang harus mereka jalani, adalah menghadapi tahta pengadilan Allah ya. Nabi Muhammad ada di kubur, tetapi Yesus sudah ada di sorga menjadi imam perantara antara kami dengan Bapa. Nah itu dia, ini perbedaan yang sangat-sangat hakiki gitu kan. Oleh sebab itu pertanyaan saya, bagaimana mungkin Nabi Muhammad Anda sandingkan dengan Isa ya, ketika Isa itu dia terkemuka di bumi dengan di akhirat, sedangkan Nabi Muhammad dia masih ada menunggu hari penghakiman di kuburan gitu. Itu pertanyaan saya yang harus Pak Juma jawab sekarang, tidak boleh ditunda-tunda ya. Silakan.
Oke, waktunya habis Pak Imanes, biar kita ganti aja Pak Imanes waktunya supaya enak ya, supaya bisa terpantau. Oke, 3 menit ya. Ya, gitu ya. Silakan tafadhol Bang Juma. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai Imam Mahdi, seperti yang saya uraikan tadi, bahwa Imam Mahdi itu dari golongan Ahlul Bait. Berarti ada terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Mahdi ini adalah juru selamat, di mana Allah mengutus beliau untuk menghancurkan kezaliman, menegakkan keadilan. Namanya sama seperti yang saya terangkan tadi, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tidak tersisa satupun hari di dunia kecuali sehari saja, niscaya Allah akan memperpanjang hari itu dan mengirim seorang pria dari keluargaku. Namanya sama dengan namaku, dan nama ayahnya juga nama ayahku. Dia akan menebarkan kebijaksanaan dan keadilan di dunia saat dunia dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Nah, lalu kemudian dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, tidak kiamat dunia ini sampai seorang laki-laki dari ahli bait menguasai bangsa Arab, namanya sesuai dengan namaku. Makanya saya katakan nama dari Imam Mahdi itu adalah Muhammad bin Abdullah. Nah, inilah yang kemudian mendampingi Nabi Isa alaihissalam untuk kemudian menghancurkan Dajjal dan sekutu-sekutunya. Jadi yang pertama yang ibu harus tahu, Imam Mahdi ini bercirikan berasal dari keturunan keluarga baginda Rasul Muhammad SAW. Ia menguasai bangsa Arab dan sekitarnya atau seluruh dunia Islam menurut sebagian para mufassir. Lalu kemudian namanya sesuai dengan nama Rasul dan juga nama ayahnya. Artinya, kalau saya bisa mengatakan bahwa nama Imam Mahdi itu adalah Muhammad bin Abdullah. Itu yang ibu harus pahami. Nah, terkait dengan Imam Mahdi, saya rasa di dalam perjanjian lama nggak ada cerita tentang Imam Mahdi, apalagi di perjanjian baru. Mungkin kajian-kajian kristologi barulah kemudian dikatakan bahwa siapa tadi, Immanuel atau siapa, dikatakan kemudian sebagai Imam Mahdi gitu. Ya, artinya bahwa konsep Imam Mahdi ini munculnya hanya ada di Islam, ya, di mana kemudian Imam Mahdi di akhir zaman itu akan diutus oleh Allah bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi dua sosok yang berbeda. Nabi Isa itu tugasnya kemudian untuk membawa orang-orang yang selama ini menganggap dirinya Tuhan. Lalu kemudian Imam Mahdinya sendiri itu secara keseluruhan gitu. Jadi itu yang perlu saya uraikan di sini. Jadi Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam itu berbeda adanya. Gitu Bu Uti. Ya. Iya, waktunya habis. Silakan Bu Uti. Ya, itu suara-suaranya nih. Ya. Ya, jadi Pak Juma jelas tadi mengatakan bahwa Imam Mahdi itu akan muncul di wilayah sepenanjung Arab, ya. Ada di daerah wilayah Arab, daerah Mekah, daerah Timur Tengah sana, ya, di daerah sekitar-sekitarannya. Jadi itu artinya imam teritorial, artinya imam ada di tempatnya Bapak sendiri, ya, dalam untuk agama Bapak sendiri, ya. Tetapi di tempat kami, Imam Mahdi itu dia adalah imam yang menjembatani hubungan Bapa dengan umatnya, Bapa seantero jagat gitu kan. Lalu umat seantero jagat, ya, karena dikatakan bahwa dia adalah imam besar agung yang telah melintasi, ya, Alkitab mengatakan dia melintasi alam ini, ya, dikatakan, ya. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru dan ia telah masuk satu kali saja untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan pertikan lembu abu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebih besarnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan
dan akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, itu dia. Karena ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikannya. Jadi dia adalah perantara dan dia adalah imam besar yang agung untuk barang siapa saja yang menerima dia. Bukan Tuhan yang imam untuk teritorial, penanggung wilayah Arab atau di dalam Quraisy gitu loh ya. Ya ini ya. Ini lagi ya kesimpulannya ya, bahwa imam besar agung itu sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang ini dia. Ya, saya mau mengatakan ya, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh dan tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan yang lebih tinggi ya pada tingkat-tingkat sorga. Nah itu dia ya, tugas ya imam itu harus, imam besar agung itu harus berasal daripada sorga sendiri. Yesus mengatakan, aku datang dari sorga ya dan kembali ke sorga. Aku keluar dari Bapa dan kembali ke Bapa. Tugasnya ketika dia datang menjadi utusan Bapa, keluar dari Bapa itu dia memperdamaikan hubungan manusia dengan Bapanya. Oleh sebab itu saya mau kasih tahu ya, yang layak menjadi membawakan syafaat-syafaat, yang layak menjadikan jembatan yang memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Di luar itu tidak ada, karena semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pertanyaan saya tadi Pak Juma tidak menjawab, bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat sedangkan dia sendiri mati dan dia sendiri masih diberkati untuk selamat. Waktu habis, Bu Uti. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi Bu Uti, kalau berbicara mengenai syafaat itu adanya di Islam, tidak ada di Kristen. Nanti di terjemahan bahasa Indonesia kemudian kata syafaat itu diambil. Jadi syafaat ini hanya berlaku bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan syafaat itu bukan di dunia, syafaat itu nanti di akhirat. Jadi syafaat itu hanya ada pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada pada nabi-nabi selain daripada beliau. Makanya hanya muncul di Islam kata syafaat itu. Nah, terkait dengan Imam Mahdi yang kita bahas, kita berbicara berarti mengenai masa yang akan datang, Bu. Nah, kalau kita melihat apa yang diuraikan oleh Al-Quran, bahwa kiamat itu nantinya akan terjadi, begitu juga di hadits, ya, ketika ada tanda bahwa adanya kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi di alam semesta ini. Bagaimana kemudian apa yang terjadi di atas muka bumi ini itu akan mencengangkan orang-orang yang hidup pada masa itu. Bagaimana kemudian adanya penemuan pakar astronomi yang mengatakan bahwa akan terjadi di masa-masa depan adanya tabrakan asteroid dengan bumi. Nah, ini kalau kita melihat dari perspektif Al-Quran, itu berkesesuaian dengan apa yang kemudian didalilkan oleh Al-Quran dan hadits, bahwa datangnya Imam Mahdi itu setelah terjadinya hal tersebut. Nah, Imam Mahdi ini kemudian kalau kita lihat di dalam di dalam Al-Quran yang membahas itu ada 16 surat yang kemudian membahas tentang Imam Mahdi. Lalu kemudian 16 surat ini diantaranya surah Al-Baqarah ayat ada 286 ayat, surah Ali Imran sebanyak 200 ayat, An-Nisa sebanyak 170 ayat dan seterusnya. Kalau ayat-ayat di dalam 16 surat yang membahas tentang Imam Mahdi ini dikumpulkan, Ibu, maka jumlah daripada ayat itu adalah 2133 ayat. Nah, apa rahasia Allah terhadap angka ini? Ternyata angka ini itu sama dengan jarak antara 3 kota, yaitu kota Mekah, kota Kufah, dan Yerusalem. Jadi kalau ibu jalan-jalan dari Yerusalem kemudian ke Kufah atau ibu lanjut ke mana? Ke Mekah, maka ibu akan mengalami jarak tempuh 2133 km. Artinya bahwa 3 kota inilah nanti
tempat munculnya Imam Mahdi. Ya, lalu kemudian setelah kemunculannya akan berangkat menuju kota Kufa dan menjadikan kota tersebut sebagai pusat pemerintahan Islam. Habis waktunya Bang Juma. Dan habis waktunya Bu Uti. Itulah apesnya. Silakan. Itu derita lo. Ya, jadi benar ya, Pak Juma malah memberikan penekanan kepada diriku bahwa betul sekali ya, bahwa Imam Mahdi di tempat Pak Juma adalah imam teritorial ya kan, berdasarkan lokali, artinya lokal sendiri ya di daerahnya Pak Juma. Untuk Pak Juma ya orang Mekah kepada orang Mekah, dari orang Mekah untuk orang Mekah gitu. Pak Juma sendiri yang ngomong ya. Ini saya coba didengar lagi ya pernyataan yang tegas dari Pak Juma ya, bahwa Imam Mahdi adalah teritorial. Nah, di tempat kami yang merupakan imam, dia satu-satunya yang akan ada di awan-awannya. Setahu saya ya di tempat Pak Juma, Imam Mahdi itu juga akan datang di awan-awan. Di tempat kami akan datang di awan-awan, dialah anak manusia itu ya kan, dikatakan di sini Matius 24 jelas dialah itu, dialah Imam Mahdi, dialah yang datang di awan-awan, dialah perantara bagi kami dan dia akan mengumpulkan kami ya kan, dikatakan di sini jelas sekali. Ini ayat fenomenal sekali buat saya ya, karena dikatakan gini ya, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuatan dan kemuliaannya. Tadi Pak Juma mengatakan syafaat itu ada di Muslim, tetapi kan saya sudah kasih tahu ya, Al-Quran itu baru ada 700 tahun sebelum Alkitab, dan Alkitab telah mencatat bahwa kata syafaat ya diterjemahkan di dalam yang lain-lain dan di dalam bahasa Indonesia kebetulan sama dengan yang di Arab, tetapi yang lain-lain ya syafaat itu maknanya adalah perantara. Kalau Bapak baca di dalam KBBI, imam itu artinya perantara ya, dan saya tadi sudah katakan perantara itu haruslah berasal daripada Bapak itu sendiri, haruslah yang suci kudus ya. Oleh sebab itu saya mau kasih tahu, mau nanya kepada Pak Juma, tolong jawab saya sekarang, kenapa Nabi Muhammad bisa menjadi perantara sedangkan dia sendiri sekarang masih di dalam kuburan menunggu hari penghakiman, dan bahkan sampai sekarang kalian masih sedang berdoa untuk keselamatan jiwanya. Apakah ini layak disebut pemberi syafaat ya kan? Itu dia Pak, ini adalah pertanyaan yang krusial yang harus dijawab, kalau enggak ya kasihan Bapak gitu ya. Kenapa gitu? Kalau di tempat kami tidak mungkin seorang pemberi syafaat itu adalah manusia yang berdosa yang akan menghadapi tanta pengadilan Allah, karena di sorga nanti dialah yang akan memberikan jawab kepada kami ya, melihat dan merupakan perantara menolong kami gitu. Itulah dia tugas Yesus di dalam kemanusiaannya sebagai Imam Mahdi. Itu dia Pak. Ya itu dia, tolong dijawab pertanyaan saya Pak, tolong dijawab, terima kasih. Oke Bu Uti, 9 detik lagi Bu Uti, mau diwake? Nggak usah. Oke, silakan Bang Juma. Iya, jadi bahasan kita itu loncat-loncat Bu. Kalau membahas tentang syafaat, itu adalah bonus yang diberikan Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya nanti di padang mahsyar gitu. Itu yang disebut syafaat. Jadi syafaat itu hanya ada pada diri baginda. Tidak ada di dalam pemahaman, tidak ada di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani syafaat itu. Jadi ketika dikatakan di dalam hadits Bukhari, setiap nabi memiliki doa yang digunakan untuk berdoa dengannya. Lalu Rasulullah mengatakan, aku ingin menyimpan doaku tersebut sebagai syafaat bagi umatku di akhir nanti. Nah, kalau ibu mengatakan bahwa Yesus itulah yang akan memberikan syafaat, nggak bisa Bu. Kenapa? Nabi Yesus dalam hal ini, di dalam kaitannya terhadap keselamatan, dia memiliki konsep, dan konsepnya itu adalah resep, dan resep itulah jalan yang kemudian harus ditempuh. Coba ibu lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Bagaimana mungkin Yesus bisa memberikan syafaat sementara
yang menjadi kunci keselamatan umatnya adalah perkataan-perkataan Yesus yang telah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Itulah yang akan menjadi hakimnya nanti. Antara keselamatan yang ada di dalam pengikut Yesus itu ditentukan oleh perkataan-perkataan Yesus ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel. Adapun perkataan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Maha Pengampun, Yesus itu mengampuni, Yesus itu kemudian menyelamatkan, itu adalah perkataan-perkataan yang muncul belakangan, sehingga perkataan itu adalah doktrin dan dogma yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk mengetahui selamat tidaknya orang-orang Kristen. Coba Anda teliti lagi Yohanes 12 nomor 48 itu. Yang menjadi hakim bagi pengikutnya adalah perkataan-perkataan Yesus. Jadi kalau mereka melanggar perkataan Yesus, maka neraka. Kalau mereka taat kepada perintah Yesus, maka surga. Berbeda dengan syafaat. Kalau syafaat itu sifatnya kepada seluruh umat manusia yang mengimani Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat. Makanya saya katakan tidak ada syafaat di luar daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu mengatakan beliau adalah orang berdosa, itu karena ibu nggak mengenal beliau. Ibu mengenal baginda Rasulullah SAW dari musuh-musuh yang membenci beliau. Ibu nggak pernah belajar tentang pribadi beliau secara langsung pada sumber yang benar. Ya, jadi waktunya habis. Itu Bang. Silakan. Silakan, tadi udah dijawab Buti. Silakan. Ya, jadi Pak Juma nggak jawab pertanyaan saya, ya. Di dalam Alkitab, syafaat itu adalah yang memberi syafaat itu adalah dia tidak berdosa. Ini saya baca hadis qudsi ya. Hadis qudsi di padang mahsyar itu kan orang-orang meminta gitu kan. Di hadis qudsi halaman 653. Orang-orang meminta kepada Nuh mengatakan begini ya, orang meminta syafaat Nuh ya. Nuh mengatakan gini. Ya, dikatakan sini Nuh atau siapa nih? Adam ya. Aku tidak berhak memohonkan syafaat bagi kalian. Dia menyebutkan kepada mereka kesalahan yang dulu pernah dilakukannya. Dalam hal ini Adam berkata ya, akan tetapi datanglah kalian kepada Nuh. Sesungguhnya dia adalah rasul pertama yang diutus Allah kepada penduduk kami. Nah, lalu orang-orang mendatangi Nuh, ya kan? Akhirnya orang-orang mendatangi Nuh. Nah, namun Nuh juga berkata, aku tidak berhak memohonkan syafaat bagi kalian. Dia menyebutkan kesalahan yang pernah dia lakukan. Dalam ini Nuh berkata, akan tetapi datanglah kalian kepada Ibrahim. Nah, Ibrahim juga begitu. Akhirnya kepada Isa nih, mana Isanya ya? Isa tercatat di situ bahwa dia tidak punya kesalahan, dan Al-Quran sendiri mengatakan ya, ini hadis sendiri mengatakan Isa itu satu-satunya yang nggak berdosa ya. Tetapi dia tidak menerima syafaat, apa tadi dibilang dia hanya seorang nabi, tetapi jelas dia tidak sama dengan yang lain. Tercatat bahwa dia adalah orang satu-satunya yang tidak berdosa. Bahkan di Sahih Muslim dikatakan Isa satu-satunya yang tidak terkena sentuhan setan pada saat dilahirkan. Ya, Al-Quran mengatakan bahwa semua orang pada saat dilahirkan itu dia disentuh oleh setan, semua bayi, sehingga dia menangis gitu. Nah, tetapi tercatat juga bahwa Isa satu-satunya yang tidak tersentuh oleh setan. Jadi dua pengakuan dari kitab yang mengatakan bahwa kalau kalian menyatakan Isa itu Yesus ya, pengakuan ya bahwa Yesus itu tidak berdosa dan dialah yang paling layak merupakan perantara yang bersyafaat. Nah, sedangkan pernyataan dari Nabi Muhammad sendiri, dia mengatakan dia tidak tahu nasibnya. Jelas di dalam Al-Quran, Al-Kahf 46 ayat 9. Katakanlah, aku bukan rasul pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, lalu dia akan merupakan pemberi syafaat, berdiri di atas tahta ya, merupakan perantara ya antara manusia dengan Tuhannya. Bagaimana mungkin sedangkan kalian sendiri masih sedang mendoakan dia gitu loh ya untuk selamat. Itu loh Pak ya. Jadi kalau dikatakan syafaat, Bapak coba cari di KBBI. Syafaat hanya perantara, itu menurut KBBI ya. Kalau menurut di Bapak ya saya nggak tahu ya. Jadi nggak mungkin, menurut saya tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah pemberi syafaat karena tidak memenuhi kriteria sebagai seorang pemberi syafaat gitu. Ya silakan. Oke Bu Uti, habis waktunya tadi.
Nabi Isa apakah memberikan syafaat ya? Nabi Isa alaihi salam. Silakan Bang Juma. Iya, jadi sekali lagi saya katakan Bu, di dalam agama Anda itu tidak ada syafaat. Yang ada di dalam agama Anda itu syafaatnya beda. Ya, dimaksud syafaat di situ adalah anteoksis. Anteoksis itu artinya permohonan atau doa gitu loh Bu. Jadi kalau berbicara mengenai syafaat itu berbeda lagi. Syafaat yang diterima oleh umat Rasulullah Muhammad SAW ini adalah keringanan terhadap kesalahan yang dilakukan, di mana keringanan ini diperoleh karena adanya syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, ini pernyataan beliau, setiap nabi mempunyai doa yang mustajabah, maka setiap nabi doanya dikabulkan segera. Sedangkan saya menyimpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Makanya coba kita lihat Yesus, mintalah sesuatu dalam namaku, maka akan dikabulkan. Yesus langsung memberikan spontanitas terhadap kaumnya, kepada umatnya, Bani Israel. Mintalah dalam namaku, maka akan dikabulkan. Rasulullah tidak demikian. Rasulullah mengatakan, aku menyimpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat kelak. Syafaat itu diperoleh umatku yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Sementara Al-Quran mengatakan, wa anzir bihil ladina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'u la'allahum yattaqun. Jadi syafaat itu sumbernya dari Allah, lalu kemudian diberikan kepada Rasul Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW menangguhkan syafaat itu sampai hari kiamat datang. Jadi umatnya yang kemudian dilihat bahwa dia mendapatkan siksaan neraka, ini yang akan masuk neraka, umatku yang tidak memperoleh surga karena adanya dosa-dosa yang telah dilakukan ketika dia di dunia. Itu yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah. Disimpankan bonus itu untuk mereka yang nantinya masuk ke dalam neraka. Makanya dikatakan, aku menyimpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Jadi ketika misalnya si fulan masuk ke neraka, baginda datang untuk kemudian memberikan syafaat sehingga dihapuskan dosanya yang tadinya dimasukkan ke neraka. Baginda memberikan bonus, si fulan, aku memberikan syafaat kepadamu, masuklah engkau ke dalam surga. Inilah keutamaan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan Yesus nggak ada yang kayak begitu. Anda baca kitab Anda dari kitab Kejadian sekalipun sampai kitab Wahyu, Anda tidak akan mendapatkan itu. Yang dikatakan bahwa yang selamat itu adalah yang mengikuti kehendak Bapa. Selamat itu yang mentaati perintah Bapa. Selamat itu yang percaya kepada Yesus. Nah, kalau ibu percaya kepada Yesus, maka waktu saya habis. Bentar lagi dilanjut. Oke, terima kasih Bang Juma. Silakan Bu Uti. Apakah ada di Bible? Silakan. Ya, jadi bagaimana, pertanyaan saya Bapak belum bisa jawab ya, bagaimana Nabi Muhammad bisa mensyafaati ya, membuat orang ya minta pengampunan dosa ya, menjadi perantara. Syafaat itu mau bilang apa? Kalau Bapak mengatakan syafaat di tempat kami itu apa tadi itu? Ya, di tempat Bapak itu sama aja, Pak, ya, karena meminta Nabi Muhammad menyampaikan kepada Allah pengampunan dosa. Lah tempat kami juga sama kan, Pak? Ya, tetapi syarat di tempat kami seorang syafaat itu kan sudah dikasih tahu, dia haruslah dari Allah itu sendiri dan dia itu haruslah yang suci kudus. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad dia bisa memberikan syafaat, sedangkan Nabi Muhammad sendiri mengatakan dia nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku. Artinya adalah Nabi Muhammad nggak tahu proses itu, proses akan di akhir zaman itu apa, orang dia nggak tahu kok katanya. Nah, bagaimana mungkin Anda berkontradiksi, Pak Juma, ketika setiap hari Anda mendoakan keselamatan Nabi Muhammad, gitu kan? Nah, ini di hadits qudsi ya, apa yang mereka minta? Nih saya baca nih ya. Mereka minta keselamatan, nih ya. Ini ya dikatakan ini ya, aku tidak berhak memohonkan syafaat bagi kalian, nih ya di atasnya ya. Allah akan mengumpulkan orang-orang mukmin pada hari kiamat. Lalu mereka berkata, andai saja kami memohon syafaat kepada Tuhan kita sehingga dia akan membuat kita merasa lega di tempat kita ini. Lalu mereka mendatangi Adam dan berkata, wahai Adam ya, untuk membuat kita merasa lega. Nah, ini di hari kiamat itu apa? Ya mohon pengampunan dosa, membuat lega, ya kan? Ya sama, Pak, ya, tetapi dikatakan gini ya.
Wahai Adam, tidaklah kamu melihat kondisi orang-orang? Allah telah menciptakan dirimu langsung dengan tangannya. Dia menaruh para malaikatnya untuk bersujud kepadanya. Bahkan dia yang telah mengajarkan nama segala kepala sesuatu kepadamu, ya. Karena itu mohonkanlah syafaat bagi kita kepada Tuhan kita. Nah, itu tugas Nabi Muhammad, memohonkan syafaat, mohon pengampunan untuk Tuhannya, dari manusia kepada Tuhannya. Tetapi kan Nabi Muhammad berkontradiksi, Pak, dengan pernyataan Bapak. Dia tidak tahu apa nasibnya, dan bahkan sampai sekarang dia pun masih dimohon untuk keselamatannya, gitu loh. Bagaimana terjadi kontradiksi seperti ini? Nah, kalau di tempat kami tidak ada. Yesus menjaminkan keselamatan, dan Yesus mengatakan keselamatan itu ada pada dirinya. Dan inilah kehendak Bapakku. Nah, itu ya, kehendak Bapakku, dia adalah, Yesus adalah perantaranya. Di dalam Yohanes 8, inilah kehendak Bapa, bahwa barang siapa yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal. Ya, kehendak Bapa itu cuma satu, supaya Pak Juma percaya kepada Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena Bapa telah berkehendak mengutus firman-Nya, dan firman itu telah menjadi Yesus. Oleh sebab itu harus percaya kepada Yesus, karena Yesus itu adalah karya perbuatan Bapa, ya, karya besar agung rencana Bapa. Dan sekarang Yesus sudah kembali kepada Bapa. Nah, itu dia menjadi syafaat. Ini tepat, benar, jelas, dan amin, gitu loh, Pak. Ya, kami memenuhi kualifikasi bahwa Yesus adalah habis waktunya, Buti. Ya, silakan Bang Juma. Ya, baik Bu Uti, terkait dengan syafaat, sekali lagi saya katakan bahwa Rasulullah menangguhkan hadits yang Anda bawa itu tentang di dunia, sementara syafaat itu berbicara mengenai akhirat. Nah, kalau Anda mengatakan nggak ada kok Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian memberikan jaminan kepada kaumnya, kepada umatnya. Hadits riwayat Ahmad nomor 22757 itu umat Islam semua hampir tahu yang belajar, gitu ya Bu ya. Rasulullah mengatakan begini, ya, jaminlah aku dengan 6 perkara dan aku akan menjamin kalian dengan surga. Rasulullah mengatakan, jujurlah, itu yang pertama, jangan kau berdusta jika kalian berbicara. Yang kedua, tepatilah jika kalian berjanji. Yang ketiga, tunaikanlah jika kalian dipercaya, jika diberi amanah, jangan berkhianat. Yang keempat, peliharalah kemaluan kalian, jangan berzina. Selanjutnya, tahanlah pandangan kalian, ya. Lalu yang keenam, tahanlah kedua tangan kalian dari berbuat maksiat. Ini 6 perkara kamu jaminkan, kamu lakukan, kata Rasulullah, maka aku pun akan menjamin surga untukmu. Makanya dikatakan bahwa syafaat itu akan diberikan oleh baginda kepada umatnya yang melakukan hal ini. Yang pertama, tidak berdusta, jujur, amanah, tidak mencuri, tidak berzina. Ini, maka Rasulullah menjamin syafaat kepada orang Islam. Jamin aku 6 perkara, ku jamin engkau surga. Sementara kalau kita berbicara mengenai Yesus, Bu, ya, Yesus mengatakan di dalam kitabnya Ibu tentang hal duduk siapa yang di kananku dan siapa yang di kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada yang berhak untuk mendapatkan, dan Allah yang menyediakan, bukan aku. Aku tidak berhak. Markus 10 nomor 40 itu dalil, Bu. Jadi kalau kita berbicara mengenai keselamatan, jelas. Mengenai didoakan itu salah, Ibu. Yang didoakan itu Yesus. Hosana, Hosana anak Daud. Coba Anda teliti lagi, apa arti Hosana itu? Hosana itu selamatkanlah, ya, selamatkanlah anak Daud. Hosana bagi anak Daud, selamatkanlah bagi anak Daud. Itu bahasa Ibrani, Bu. Ada juga bahasa Aramnya. Jadi Hosana itu artinya doa supaya Yesus itu diselamatkan. Ketika Yesus kemudian masuk, itu dikatakan Hosana. Sementara shalawat itu bukan berarti Rasulullah tidak selamat, sampai kami minta untuk mendoakan. Siapa yang bersalawat, maka dia akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan syafaat. Itu loh, Ibu Uti. Tolong moderator saya nggak usah dikasih waktunya habis.
Saya nggak usah dikasih co-host supaya yang baru masuk nggak mengganggu monitor HP saya. Oke. Terima kasih. Kamu host, mohon maaf. Oke, Iya. terima kasih Bang Juma. Jadi yang menjamin ya Nabi Muhammad dengan enam perkara itu bisa menjamin. Nah, apa jaminan di Yesus ini? Silakan Bukti dijawab. Yesus ya, Ron, ya. dicabut dulu. Bang Suma kohosnya, Ron. Bentar ya Bukti. Ya. Jadi udah dijawab tadi sama Bang Juma. Silakan Bukti, makanya didengar supaya jelas ya. Sudah? Silakan Bukti. Ya, terima kasih ya. Jadi Bapak mengatakan bahwa sholawat itu bukan berarti Nabi Muhammad tidak selamat. Tetapi yang saya mau nanya, banyak sekali pernyataan bahkan keluar dari Nabi Muhammad sendiri bahwa dia nggak tahu bahwa dia selamat. Nih saya tambahkan lagi ya. Muslim 2414 bersumber dari Abu Hurairah. Beliau Rasulullah berkata, mendekatlah dan berusahalah benar. Ketahuilah bahwa setiap orang di antara kalian tidak bakal selamat karena amalnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga engkau? Rasulullah berkata, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahiku dengan rahmat dan karunia-Nya, gitu kan. Jadi kontradiksi Pak, yang harus Bapak jelaskan adalah kontradiksitas ya di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan saya ya, Bapak tadi mengatakan hosana, selamatkanlah. Selamat itu nggak ada Pak, nggak ada mengatakan selamatkanlah. Selamatkanlah itu artinya itu mah kata kerja ya, tetapi kalau Bapak buka itu pasti keselamatan. Hosana, keselamatan dari dia, bukan diselamatkanlah tetapi keselamatan, diberkatilah. Dia itu diberkati ya, orang Yesus itu diberkati, dialah pangkal selamat itu, dialah juru selamat itu ya. Yang Bapak tidak tahu bahwa juru selamat itu artinya dari dialah pangkal keselamatan itu. Di luar dia tidak ada keselamatan, itu artinya juru selamat. Makanya dibilang juru makan artinya dia yang memberi makan, juru mudi dia yang mengemudi, juru tulis dialah yang menulis, gitu kan. Nah, juru selamat, pangkal keselamatan adalah dari dia. Di dalam Ibrani 5 tadi kan kita baca, sebagai pemberi syafaat dialah pangkal keselamatan itu Pak ya. Itu dia. Jadi syarat orang yang memberikan syafaat jelas di tempat kami, dia adalah orang yang tidak berdosa dan berasal daripada Bapa itu sendiri. Di luar itu semua orang yang mati, yang masih ada di dalam kuburan menunggu hari penghakiman Tuhan, gitu loh. Ya Bapak itu ya. Lalu di sini dikatakan Hosana, anak Daud, selamatkan. Itu bukan selamatkan Pak. Ya jelas dikatakan itu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah itu ya, di dalam Yohanes 17 ya, dia nama yang telah engkau berikan kepadaku ya. Di dalam kitab Keluaran 6 dikatakan bahwa Elohim di dalam perjanjian baru dia belum memberikan nama ya kepada dirinya, tetapi di dalam perjanjian baru nama itu telah diberikan kepada Yesus. Oleh sebab itu dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus memiliki nama Bapa itu, gitu Pak ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya Yesus itu memang datang dalam nama Tuhan sesuai dengan proklamasi dari Yesus sendiri. Aku datang dari sorga, aku datang dari atas, aku datang aku berasal daripada Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa firman itu telah menjadi manusia dan Oke, habis Bukti. Oke, ya. Silakan Bang Juma. Iya, jadi begini Bu, kalau Ibu mengatakan hosana itu bukan permohonan untuk diselamatkan, itu mungkin Ibu menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana yang tertera di Matius 21 nomor 9. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang termaha tinggi dia. Nah, kalau kemudian hosana ini sering dianggap sebagai pernyataan pujian yang kemudian mirip dengan haleluya atau apapun itu. Namun yang Ibu harus pahami, intisari daripada hosana itu dari akar katanya, istilah Ibrani ini itu bisa Ibu lihat di dalam Mazmur 118 nomor 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Jadi di situ ada kata yasa, selamatkan, anna, memohon atau mengemis, menghibah. Jadi hosana itu jelas adalah permohonan.
ya dia memohon untuk diselamatkan, artinya tolong. Jadi kalau digabungkan dari kata yasa dan anna, maka berbunyi hosana. Jadi secara harfiah hosana berarti saya memohon, saya minta tolong, selamatkan saya, tolong selamatkan kami. Makanya orang Yahudi ketika beribadah itu hosana, 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 oh hosana, hosana, na na na, ho ho ho, sa sa sa, hosana. Itu mereka minta mereka minta berdoa untuk diselamatkan. Jadi kajian-kajian yang seperti ini memang disembunyikan di gereja. Kalau ibu ingin tahu lebih dalam, ya kita belajar sama-sama. Nah, terkait dengan apa yang ibu uraikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mengetahui, ya Rasulullah sedang berbicara dengan kaumnya. Rasulullah sedang berbicara dengan umatnya bahwa keselamatan itu memang tidak karena kita melakukan amalan, tetapi Allah tidak mungkin ingkar terhadap janji. Siapa yang melaksanakan perintah maka akan dibalas dengan jannah. Siapa yang meninggalkan perintah akan dibalas dengan neraka. Bukan berarti setelah orang itu ibadah saja lantas dia yakin, saya masuk surga ini. Karena kalau dia sudah dikatakan kau masuk surga karena kau rajin sholat, maka akan melahirkan sikap sombong, ujub dia, sehingga memandang rendah orang yang kurang sholatnya itu sebagai ahli neraka. Itu yang diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sementara Al-Quran menjamin mereka orang-orang yang beriman. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilan minkum min zakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنة. Wah, merdu suara Pak Juma ya, ada vibrasinya. Oke, terima kasih Bang Juma. Tadi makan onde-onde Bu. Jadi jannah itu surga, jaminan surga itu jelas Bu. Oke, makasih Bang Juma. Waktunya habis. Sebentar Mbak Putih. Ya, dalil-dalilnya sudah jelas tadi Bang Juma. Tolong ya mengarah lagi supaya lebih sinkron. Silakan Putih. Nah, aku juga mau menyanyi. Haleluya, pujilah Allah yang agungan, dalam Yesus kita kenal Allah yang agungan. Sudah. Ya, jadi hosana itu adalah Bapak salah lagi ya kan, Bapak salah, Bapak juga salah ya kan. Bapak salah melulu. Karena apa? Di dalam Mazmur 18 itu adalah doa permohonan meminta ya keselamatan. Tetapi di dalam Markus tadi itu adalah puji-pujian keselamatan dan puji-pujian kepada Dia yang memberikan keselamatan kepada umat manusia. Jadi beda konteks, Pak. Tidak bisa Bapak sambung-sambungkan, Bapak rangkai-rangkai sesuai dengan yang Bapak mau, lalu Bapak jadikan narasi tepu-tepu kalau saya bilang ya. Salah Pak ya, nggak nyambung ya di dalam Mazmur 118 sama 25. Karena jelas di dalam ketika Yesus dikatakan dielu-elukan itu adalah puji-pujian, bahkan mereka melepaskan baju mereka lalu mereka taruh itu di lantai ya di jalanan supaya Yesus melewati itu adalah dalam rangka puji-pujian, penghormatan yang besar kepada Yesus ya. Tetapi di dalam Mazmur 118 itu adalah doa manusia yang meminta keselamatan. Jadi jangan asal comot-comot, Pak. Salah Pak ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, bagaimana Nabi Muhammad Bapak mengatakan ya itu adalah pembicaraan dia dengan umatnya, dengan kaumnya. Di tempat kami, rasul kami, mereka menjamin keselamatan, entahkah dia di penjara, entahkah dia di dalam mahkamah agama, entahkah dia lagi ngobrol, tetap nadanya satu. Dia mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu ya. Nabi kami tetap mengatakan bahwa keselamatan itu nyata
di dalam anaknya Yesus Kristus ya. Jadi nggak situasional Pak, ketika dia mengatakan dia selamat lalu ketemu orang lain dia situasionalnya berubah lagi gitu, nggak situasional karena Alkitab itu mutlak ya, dia berlaku kepada semua zaman gitu kan. Alkitab itu mutlak, dia tidak terikat ruang dan waktu, jadi nggak situasional ya. Hari ini dia ngomong kayak gini, besok dia ngomong kayak gitu, nggak ada ceritanya karena ini firman Tuhan ya kan. Nah itu dia Pak ya. Dan satu lagi tolong jawab saya ya, bagaimana mungkin Nabi Muhammad memberi syafaat sedangkan dia sendiri masih sedang menunggu-nunggu hari penghakiman itu. Dari mana saya mengatakan begitu? Dia tidak pernah bangkit sampai sekarang Pak tidak pernah ya, bahkan dia menderita sakit ketika diracun selama 3 tahun ya, dan setelah itu dia meninggal ya. Nah ini perkataan dari Rasul yang mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus dalam segala situasi ya, bahkan ketika dia dirajam pun tetap mereka mengatakan keselamatan ada di dalam diri Yesus. Terima kasih. Ya. Nah, silakan Bang Juma. Iya, jadi gini Bu Uti, orang yang sudah sampai kepada ajalnya pasti meninggal. Hanya ada satu yang kemudian perlu dipahami, bahwa meninggalnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu karena pertama usianya udah sampai, karena setiap manusia itu kan udah ditentukan ajalnya masing-masing. Bahkan kalau ibu melihat dalam kitab ibu sendiri diterangkan bahwa manusia dicipta hanya 120 tahun aja kan gitu. Nah, jadi tentang Rasulullah, risalah kenabiannya itu udah lengkap, udah selesai dia. Makanya di dalam surah Al-Maidah itu diterangkan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan Islam. Jadi ajaran Islam itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mata wa raditu lakum Islam madinah. Jadi sudah selesai. Mau apa lagi? Visi misinya udah selesai. Nah, coba ibu bandingkan. Ya. Beliau meninggal dunia karena beliau adalah manusia. Tapi ajarannya masih ada sampai sekarang. Usia ajarannya sudah 1400 tahun. Yesus datang kepada Bani Israel. Mana kitabnya? Mana ajarannya? Nggak ada lagi sampai sekarang. Yang ada adalah ajaran Kristen yang dihasilkan dari konsili. Ajaran Yesusnya sendiri mana? Nggak ada. Apa yang diwariskan Yesus kemudian? Nggak ada. Kalau Rasulullah Muhammad SAW mewariskan Al-Quran dan hadis sahihah. Itu Bu ya. Jadi Nabi Musa pun juga sudah tidak ada. Abraham pun juga sudah nggak ada. Apakah kemudian mereka nggak selamat? Tidak. Mereka justru selamat daripada di dunia mereka ditimpa oleh berbagai macam kondisi-kondisi yang mengikat terhadap biologis mereka. Mending mereka di alam barzah, alam di mana mereka bahagia. Kenapa? Karena alam barzah itu adalah bagian daripada taman-taman surga. Mereka sudah di taman surga. Jadi jangan diukur karena dia telah meninggal, nggak bisa kayak begitu. Kenapa? Karena manusia semuanya akan meninggal. Ibu Uti juga akan meninggal, semua ya. Semua manusia akan meninggal. Bisa jadi ibu duluan, baru saya, atau sebaliknya, saya menunggu baru ibu, kan gitu. Bisa jadi kayak begitu Bu. Jadi tidak ada itu diukur keselamatan dari meninggalnya seseorang. Nah kembali kepada yang tadi saya katakan, ibu menggunakan terjemah di dalam Ibrani 118 nomor 25, di situ ada kata Yasha, selamatkan, dan kata Anna, memohon, mengemis. Jadi kalau digabungkan dua kata ini, itu artinya memohon pertolongan, diselamatkan. Itu Bu, itu yang perlu dipahami. Jadi, dan memang tidak masalah kok Yesus didoakan supaya dia selamat. Ya kan, tidak masalah dia didoakan supaya dia selamat. Karena memang kan dia disalib, kasihan. Ayo lanjut. Oke Bang Juma, waktunya habis. Silakan Bu Uti Pak Juma. untuk mengcounter. Apa tahu? Oh ya, itu tidak Silakan. kena copyright ya. Tadi kami tripping berdua enggak ya? Nggak. Udah sering-sering aja berarti. Silakan Bu Uti. Gini Bu Uti, tadi suaranya bagus, kenapa bukan jadi pemain bola Bu Uti? Silakan. Lanjut Bu Uti. Bola. Kalian aja bilang jadi Biar supaya nggak ngantuk Bu Uti. Ya, jadi ini ya Pak Juma tadi ya, pernyataan Pak Juma saya kunci kembali ya gitu kan.
Pak Juma jelas mengatakan ya, karena Nabi adalah manusia biasa. Nah, itu dia ya. Lalu manusia biasa memang kata Pak Juma mereka harus mengalami kematian ya. Lalu Nabi Muhammad dia meninggal, sudah waktunya dia meninggal gitu kan. Lalu Nabi Muhammad adalah manusia biasa dan dia mengikuti kodrati manusianya, dia meninggal gitu kan. Dan pertanyaan saya ya, pernyataan saya bukan pernyataan saya tadi ya, bahwa seorang pemberi syafaat dia tidaklah sama dengan manusia biasa dalam kodrati, tidak boleh sama sekali ya kan. Karena Alkitab mengatakan yang mampu memberikan syafaat adalah dia yang berasal daripada dia sendiri ya, daripada Bapa itu sendiri, dan dia suci kudus ya. Dan akhir yang perlu Bapak ketahui ya, semua manusia fana itu ya, karena apa? Karena dia berdosa, itu dia ya. Alkitab mengatakan pada saat Adam dan Hawa ada di dalam Firdaus, mereka itu makhluk yang kekal. Tetapi ketika mereka berbuat dosa, mereka akhirnya fana. Tidak terkecuali saya, tidak terkecuali Pak Juma, tidak terkecuali Nabi Muhammad. Berdasarkan pengakuan Nabi Muhammad sendiri bahwa dia sendiri tidak tahu bahwa dia selamat, dan dia juga mengatakan, iya tidak juga aku yang akan selamatnya kan. Itu dia, ini pengakuan dari Pak Juma sendiri. Jadi Nabi dia adalah manusia biasa. Ya betul, saya juga mengakuinya. Oleh sebab itu yang lebih pantas memberikan syafaat adalah Tuhan kami. Karena dialah yang memberikan, dialah yang memenuhi kriteria itu, ya kan? Lalu Bapak mengatakan ya, pertanyaan saya, Musa juga mati. Ya semua orang mati. Nah memang iya. Tetapi semua Musa, mereka masuk surga, para nabi masuk surga, betul. Tetapi pernyataan saya, satu-satunya nabi yang kata Bapak adalah mulia, satu-satunya yang didoakan untuk selamat adalah Nabi Muhammad. Nah ini dia, ini harus merupakan pemikiran yang berat untuk Pak Juma. Bagaimana dia bisa memberikan syafaat kepada Bapak, sedangkan dia sendiri masih sedang menunggu hari penghakiman, sedangkan dia sendiri satu-satunya nabi yang didoakan, sedangkan Musa semua tidak ada yang mendoakan. Bahkan para rasul menjaminkan keselamatannya. Rasul Paulus mengatakan ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, ini pernyataan dari Yesus yang menjaminkan keselamatan. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan materainya. Nah, itu dia Pak ya. Yesuslah yang disahkan, Yesuslah yang merupakan perantara gitu. Yohanes 6 ayat 40 sama, Yesus pemberi hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47, Yesus pemberi hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 54, Yesus pemberi hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28, Yesuslah pangkal Iya, Bu Uti, waktunya habis. Oke, ya. Sudah ya Pak, ini saya lanjut lagi nih, saya mau ngajar jam 12. Oke, nggak ada ini TikTok? Nggak usah lah, udah selesai. Kita mau bahas apa lagi? Udah ketemu titik temu. Oke, silakan Bu Uti untuk closing statement. Ya, terima kasih Pak Juma. Jadi kalau di kami ya. Sebentar ini Bung Juma belum jawab, ini baru 9. Oh, iya. Silakan Bung udah Juma. berapa lama Pak? Udah 1 jam lebih kah? Iya, udah. Ya, Silakan Bung Juma. Ya. Baik. Bentar ya Bu Uti. Jadi Bu Uti, yang perlu Ibu pahami bahwa salawat itu bukan mendoakan Rasulullah Muhammad SAW, dan bersalawat itu juga bukan kembalinya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Malah beliau mengatakan, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali. Bayangkan itu Bu. Kalau kita bersalawat kepada baginda, pencipta langit dan bumi ini memuji kita 10 kali. Dan digugurkan 10 kesalahan dosanya. Serta ditinggikan baginya 10 derajat tingkatan-tingkatan di surga kelak. Jadi bersalawat itu bukan mendoakan beliau. Bahkan beliau mengatakan di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 484 ya. Apa yang dikatakan oleh beliau? Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepada aku. Sementara Allah Subhanahu wa taala juga pun bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salawat Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Salah satunya Anda bisa lihat di dalam Al-Qur'anul Karim Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dan itu pujian Allah kepada beliau. Itu syalawat Allah kepada beliau. Pujian Allah kepada beliau. Allah aja memuji beliau kok. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti luhur. Allah yang memuji baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah mengatakan, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepada aku. Jadi siapa yang memuji beliau, dialah yang mendapatkan peluang paling banyak kemudian untuk mendapatkan syafaat. Apa syafaat itu? Keringanan terhadap beban dosa yang dilakukan oleh umat Islam ketika dia hidup di atas muka bumi ini. Kunci untuk mendapatkan kemudian syafaat dari beliau, pertama perbanyak bersalawat, kedua jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, ini yang perlu kemudian Bu Uti pahami dengan baik dan benar. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW ibu katakan tidak ada jaminan surga, ibu keliru. Al-Quran menerangkan bahwa siapapun yang kemudian beriman, mengamal amalan saleh, maka Allah mengatakan wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, khalidina fiha abada. Bahkan dikatakan oleh Allah, mereka kekal di dalam surga. Siapa mereka? Orang-orang Islam, orang-orang mukmin, Muslim. Itu loh Bu Uti. Oke, Bang Juma, terima kasih Bang Juma. Silakan Sama Bu. Ya, oke. Silakan Bu Uti untuk closing statement 3 menit. Mulai bicara, waktu berjalan. Ya, apapun itu ya, tetapi kami di dalam itu ya, di dalam kekristenan ya, kami mempunyai pemberi syafaat yang sah, pemberi syafaat yang datang daripada Bapa itu sendiri. Karena syafaat itu artinya perantara, dan perantara itu artinya imam. Imam itu artinya perantara dan pemberi syafaat. Di dalam Al-Quran sendiri jelas dikatakan bahwa Isa Al-Masih, Isa yang berasal daripada, di situ dikatakan dia adalah kalamullah ya, dia adalah firman-Nya Allah. Dia tidak bertentangan sih kalau yang ini ya, dikatakan agak mirip-mirip ya. Isa adalah kalamullah ya kan, dia adalah kalamnya Allah ya, jadi berasal daripada Allah ya kan. Dia bukanlah dari sperma laki-laki ya, dan kan mampu menghidupkan burung ya, bahkan dia memberikan pengetahuan tentang hari kiamat ya, bahkan dia akan menghidupkan orang pada hari zaman ya, bahkan dia mengetahui, maha tahu, dia mengetahui apa yang ada di dapurmu, ada yang apa di mana gitu kan. Itu semua tercatat ya, kaliber Isa itu di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, tetapi memang dilabelkan sebagai hanya berdasarkan izin Allah ya, dan semua label itu memang ada di dalam Alkitab ya. Alkitab Yesus itu memang dialah memenuhi segala kriteria, tetapi bukan atas izin Allah, tapi karena apa? Karena dia datang dan berasal daripada Allah. Karena apa? Dari Elohim ya. Karena apa? Karena dia itu adalah roh, dan roh, di dalam diri roh itu ada unsur banyak ya. Seperti kita juga, di dalam diri kita ada unsur banyak. Di dalam diri Bapa itu ada firman-Nya, dan firman-Nya itulah yang telah menjadi Yesus, dan Yesuslah yang satu-satunya yang layak merupakan pemberi syafaat bagi umat manusia, karena dialah satu-satunya yang kudus, dan karena dia tidak mati ya. Bapak tadi mengatakan bahwa pemberi syafaat ya, doa-doa syafaat itu untuk di bumi, kata Bapak. Padahal tadi jelas dikatakan itu pada akhir akhirat, pada hari kiamat, di mana orang-orang sudah mati dan menghadapi tahta pengadilan Tuhan gitu kan. Jadi itu ya. Jadi saya sudah menunjukkan bahwa pemberi syafaat yang layak disembah, yang layak dipuji, yang adalah Imam Mahdi, Imam Besar Agung itu adalah Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada, karena tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus, dan tidak ada yang datang dari Bapa kecuali Yesus sendiri ya, itu sendiri ya. Jadi itulah dia ya. Jadi satu lagi ya, ketika dikatakan Hosana bagi anak Daud ya, di dalam Mazmur itu adalah doa permintaan, tetapi di dalam Markus itu adalah puji-pujian. Jadi itu tidak nyambung. Bapak tadi masih membahas hal itu ya, dan saya sudah kasih tahu itu nggak nyambung ya. Yesus itu dipuji-puji, dan saya sudah kasih tahu bahwa Yesuslah pemberi selamat itu. Nah, bahkan nabi-nabi bahkan para rasul tadi telah mengindikasikan kepada kita nih ya, pernyataan dari para rasul ya. Rasul Yohanes mengatakan ya, Yohanes mengatakan, dan inilah keselamatan itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ya, terima kasih. Aduh, jangan berisik dong, gua lagi ini mah. Oke Bu Uti, terima kasih.
Nanti tapi jangan keluar dulu ya, biar Bang Juma juga closing statement. Silakan Bang Juma. Ya, makasih. Ya, jadi ketika berbicara mengenai syafaat, Allah kemudian menerangkan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm ayat 26. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridainya. Lalu kemudian Allah merincikan, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Lalu kemudian dikatakan di dalam surat Taha ayat 109, pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridai perkataannya. Lalu di surah Al-Anbiya ayat 28 dikatakan, mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridai oleh Allah. Nah, kemudian yang harus ibu pahami, Rasulullah Muhammad SAW menangguhkan kemudian syafaatnya di dunia untuk diberikan kepada umatnya nanti di akhirat. Itu yang perlu ibu pahami. Jadi untuk memperoleh syafaat itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, keridaan Allah terhadap yang memberi syafaat. Allah meridai Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, keridaan Allah terhadap yang diberi syafaat. Ya, masfulahu. Artinya orang-orang yang diridai oleh Allah adalah mereka yang muslim, mereka yang taat kepada perintahnya. Dan yang ketiga, izin Allah Ta'ala bagi yang menerima, bagi yang memberi syafaat syafi'i untuk memberikan syafaat kepada yang bisa menerima syafaat. Jadi ada 3 hal. Jadi syafaat itu korelasinya hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Kata syafaat di dalam agama Anda itu ada kemudian tertulis di dalam 1 Timotius 2 nomor 1. Kata syafaat ini sebenarnya itu bukan syafaat. Ya, arti yang sebenarnya di situ adalah permintaan. Arti yang sebenarnya di situ adalah permohonan. Ya, sementara kalau di dalam Islam syafaat itu adalah bonus, hadiah yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya, kepada kaumnya atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kata asy-syafa'ah diambil dari kata asy-syafa'u yang artinya adalah lawan dari kata al-witru, ganjil. Jadi makna ini kemudian menjadikan yang ganjil menjadi genap, asy-syaf'u. Ini yang perlu ibu pahami. Ini dalam arti dalam bahasa. Sehingga menurut istilah dalam Islam, syafaat itu adalah perantara bagi yang lain dengan mendatangkan suatu kemanfaatan atau menolak suatu kejahatan atau kemudaratan atau ketidakbaikan. Maksudnya, syafi' ini, pemberi syafaat ini berada di antara masfulahu yang diberi syafaat dan masfu ilaih yang diberikan syafaat. Nah, ini yang perlu dipahami. Dan itu kaidah yang tidak ada dalam agama ibu. Kata syafaat itu hanya diambil lagi untuk kemudian, terima kasih Bang Juma. Untuk kemudian waktu kita habis. Oke, apakah syafaat ini di dalam Islam, di dalam kekristenan ada atau tidak? Silakan saudara-saudara yang di live chat untuk bisa ini ya. Salah satu di dalam Islam syafaat adalah hak yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada salah satu nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas dalam hadis HR Tirmizi. Oke, terima kasih Iwan Wila. Terima kasih telah live chat telah mengikuti berdiskusian antara Gurunda kita Zulkifli M. Abbas dengan Bu Uti Watimel. Mudah-mudahan diskusi ini bisa kita peroleh yang baik dan yang buruknya kita. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu Uti. Ya, selamat siang Bu Uti. Terima kasih ya. Ya, Terima kasih Bu Uti. Siap. Apapun ya teman-teman, saya ini banyaknya live chat ya, banyak yang ini, kita ini jangan merusak persatuan katanya gitu. Betul. Mereka bilang begitu ya, jangan karena kita semua agama berbentrok-bentrok. Tetapi saya mau bilang kepada teman-teman ya, kami di luar di dalam perdebatan memang kami berantem, tetapi di balik itu nggak ada, saya nggak punya permusuhan apa-apa terhadap Muslim, dan saya juga sama sekali nggak ada ya, tidak mempengaruhi apa-apa ya, karena bagaimanapun kita NKRI. Iya, ya. Buti, kita Ya. saudara Buti.
santai Iya. aja gitu. Lah ini Ya, habis dalam debat artian juga kepada orang-orang ya yang tidak mengerti ya bahwa memang masing-masing agama dia diperintahkan untuk siar agama gitu, mau bilang apa. Iya, betul. Kami melaksanakan perintah agama masing-masing dari kami ya, bukan mau bukan mau memecah belah. Oke, selamat siang. Bye bye. Bye bye Oke, Putih. selamat siang. Bang Iklan Yan. sedikit, Bang Juma, sebelum kita tutup, iklan sedikit Ya. supaya ini yang kita ini ya, yang live saat ini pagi ini, siang ini, yang M3 channel, siapa lagi? cuma Pemenir Zulkifli M Abbas, amat pejuang tauhid, pengamat debat, Lensa News Muslim. Ini saya baca satu-satu, pejuang tauhid Cok bebas. dan Ahmad M3 official. M3